Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk 16 Agustus 2025. Yang pasti banyak sekali isinya terkait Pak Presiden Prabowo yang kemarin menghadiri sidang tahunan MPR dan juga sidang pertama 2025-2006 bersama DPR RI. Oke, langsung saja. Yang pertama, Prabowo peringatkan jenderal dan elit yang backingi tambang ilegal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas siapapun yang melindungi tambang ilegal. Dalam sidang tahunan MPR 2025, Prabowo mengungkapkan ada 1063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara minimal 300 triliun. Prabowo mengingatkan rakyat dan kader partai termasuk Gerindra agar tidak tutup mata serta mendorong siapapun yang mengetahui praktek tersebut untuk jadi justice kolaborator. Justice kolaborator tuh gini, kita terlibat dalam, misalkan ada seseorang anggota dewan ataupun jenderal yang terlibat dalam tambang ilegal, dia kalau jadi justice kolaborator berarti dia melaporkan. Nanti ada bisa diringankan hukumannya atau dimaafkan, seperti itu ya. Dan itu langsung mendapatkan applause, standing ovation dari anggota DPR, DPD yang ada di sidang MPR tersebut. Yang kedua, Prabowo peringatkan pelaku serakah nomik akan ditindak tegas. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memberantas praktek serakah nomik seperti penimbunan, manipulasi distribusi, dan spekulasi harga kebutuhan pokok. Dalam sidang tahunan MPR 2025, ia menilai tindakan itu sebagai pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat. Prabowo menegaskan pelaku akan diproses hukum, paling enggak sanksinya 5 tahun penjara atau denda maksimal 50 miliar. Yusril sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Prabowo ingin penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi, purnawirawan ataupun jenderal aktif. Jadi ini disampaikan Yusril pasca Pak Prabowo memang bilang di sidang tahunan MPR bahwa tidak akan pandang bulu. Kita tunggu saja. Oke, Megawati pilih pimpin upacara HUT RI di sekolah partai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri tidak akan menghadiri upacara detik-detik proklamasi ke-80 di Istana Merdeka. Megawati dijadwalkan memimpin upacara di sekolah partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, seperti disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Padahal kita mikirnya karena kemarin Hasto sudah dapat amnesti segala macam, mungkin ikut di upacara kemerdekaan. Kemarin aja di sidang tahunan aja satu-satunya presiden yang tidak hadir adalah Ibu Megawati. Oke, lalu berita DPR RI, Puan Maharani Ketua DPR berharap RAPBN 2026 permudah hidup rakyat. Puan Maharani berharap RAPBN 2026 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dapat mempermudah hidup rakyat dan memperkuat pembangunan daerah. Menurutnya, setiap pos anggaran mengandung harapan jutaan rakyat, sehingga penyusunan APBN bukan sekedar teknis tapi juga menyangkut keadilan dan keberpihakan. Oke. Lalu tahun pertama DPR selesaikan 14 RUU. Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan capaian legislasi DPR pada tahun pertama periode 2024-2029, periode pertama artinya 2000 setahun terakhir dengan total 14 RUU diselesaikan bersama pemerintah. Karena DPR ini dilantik Agustus tahun kemarin 2024. Jadi memang ini udah 1 tahun. Hasilnya ada 14 RUU yang disahkan Rinciannya Komisi 1 menghasilkan 1 undang-undang, Komisi 2 10 undang-undang, Komisi 6 1 undang-undang, Badan Legislasi 2 undang-undang. Sementara itu 11 RUU lain masih dalam pembahasan tahap pertama bersama pemerintah
ya, dan juga DPD RI. Puan minta kritik disampaikan dengan etika. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kritik bagi perbaikan kebijakan. Namun harus disampaikan dengan etika agar pesan dapat dipahami pemerintah dan juga negara. Puan mengajak semua pihak saling menghormati dan menghargai dalam menyampaikan pendapat. Ia menilai selama 299 hari pemerintahan Presiden Prabowo, banyak kritik masyarakat yang direspon positif. Oke, kita next ke berita DPD RI. DPD siap kawal Prabowo berantas tambang ilegal. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyatakan siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam mengawasi dan menindak tambang ilegal, termasuk jika melibatkan Jenderal TNI, Polri, dan mantan pejabat. Kita tunggu saja bagaimana DPD bisa ikut mengawal ini. Dari ekonomi, masih tentang Bapak Presiden kita, Prabowo hapus tantim BUMN jika Prabowo minta hapus tantim BUMN ya, minta direksi dan komisaris mundur jika keberatan. Nah, ini viral ya. Jadi dalam pidato sidang pertama bersama DPR ya, Pak Presiden itu menyampaikan ya, ada komisaris ya yang rapatnya sebulan sekali tapi dapat tantim ya 40 miliar setahun. Enggak semua BUMN sebesar itu, tapi ada kalau kata beliau ya. Jadi tantim ini adalah bagi keuntungan dari perusahaan, memang untuk biasanya untuk pegawai atau pegawai ada, terus ada direksi dan juga komisaris. Nah, bahkan di waktu yang sama Pak Prabowo bilang kalau perusahaan itu rugi ya nggak boleh ada tantim untuk direksi. Dan untuk komisaris dipastikan tidak ada tantim sama sekali. Ya. Dan Pak Prabowo menegaskan bahwa komisaris dan direksi yang protes ya sebaiknya berhenti. Ya, kita lihat kemarin kan ya ada sedikit waktu diumumkan ya oleh Danantara bahwa komisaris tidak mendapatkan tantim ya. Memang ada yang bersuara. Selanjutnya, Prabowo klaim ciptakan 3,6 juta lapangan kerja dan tekan pengangguran. Presiden Prabowo mengklaim menciptakan 3,6 juta lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran sampai 4,76% pada Februari 2025. Ya, oke. Ya. Tapi di lapangan ya masyarakat bersuara berbeda ya, banyak pengamat juga yang bersuara berbeda. Nah, semoga ini perbaikannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Proyek WUS terus merugi, BUMN terbebani utang besar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUS terus membebani keuangan BUMN meski sudah beroperasi. 4 BUMN Indonesia dalam konsorsium PT KCIC menanggung utang besar ke China Development Bank, ditambah pembengkakan biaya 18,02 triliun, sehingga total biaya mencapai 108,14 triliun. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mencatat rugi 4,19 triliun pada 2024 dan 1,62 triliun di Juni 2025. Ini membuat PT KAI sebagai pemegang 58,53% saham harus menanggung kerugian hampir 1 triliun pada semester pertama 2025. Beban ini memburuk karena seluruh pemegang saham KCIC ikut menanggung kerugian. Untuk meringankan tekanan, BPIP Danantara berencana merestrukturisasi utang KCIC dan tengah mengevaluasi opsi penyelesaian dengan tujuan menjaga kinerja BUMN. Karena memang sekarang Danantara memang diberikan tanggung jawab jauh lebih besar dibandingkan Kementerian BUMN untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja BUMN. Itu disampaikan juga oleh Bapak Presiden ya kemarin waktu sidang bersama DPR, menyatakan bahwa seharusnya BUMN ini yang asetnya lebih dari 1.000 triliun dolar ya, ini bisa memberikan paling tidak 50 miliar dolar ya. Sorry, asetnya 1.000 miliar dolar kali ya, atau ya kalau bahasa Inggrisnya 1,000 trillion dollar US dollar ya.
Jadi kalau APBN itu mau tidak defisit, BUMN itu paling tidak dia harus ada setoran 50 miliar dolar setahun. Ya, menghasilkan ya. Lalu Bulog akui sulit kendalikan harga beras karena mayoritas stok dikuasai swasta. Harga beras tetap tinggi meski stok nasional melimpah. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, dari 35 juta ton hanya 4 juta ton atau 8% berada di bawah kendali pemerintah. Wow. Makanya harganya Indonesia tuh berasnya salah satu yang mahal di Asia Tenggara, termahal di Asia Tenggara. Ya. Lalu isu sosial, Prabowo targetkan 4.000 beasiswa LPDP pada 2026. Ya. Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, ia menegaskan pemerintah akan mendorong LPDP memberi beasiswa lebih masif agar mahasiswa Indonesia dapat menembus universitas terbaik dunia. Pak Prabowo ini memang sangat concern tentang pendidikan ya, jadi diperbanyak ini beasiswa LPDP. Ya, lalu DTSEN bantu Kemensos tepatkan sasaran bansos. DTSEN ini adalah data terpadu sosial ekonomi nasional. Ya, masalahnya di Indonesia itu datanya Mensos, Kemensos beda dengan datanya BPS. Jadi ini ada banyak yang memang ada banyak perbedaan data. Lalu ya masih isu sosial ya. Ada komedian meninggal yaitu Mpok Alfa meninggal di usia 38 tahun. Komedian Nina Carolina atau dikenal sebagai Mpok Alfa meninggal pada usia 38 tahun. Kabar duka ini disampaikan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat membawakan program FYP di Trans 7. Menurut Raffi Ahmad, Mpok Alfa meninggal akibat kanker yang sudah diderita selama beberapa bulan terakhir. Irfan menambahkan almarhumah memilih merahasiakan penyakitnya agar tidak merepotkan orang lain. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk isu internasional ya, Prabowo kemarin juga Presiden Prabowo mengomentari terkait sengketa RI dan Malaysia. Ini adalah warisan politik pecah belah kolonial. Ya, Presiden Prabowo menyebut konflik perbatasan Indonesia Malaysia merupakan warisan politik divide et impera kolonial. Ya, jadi memang Presiden Prabowo ini sedari awal itu sudah ngobrol dengan Mahathir Mohamad ya. Salah satu hal yang dibicarakan adalah terkait sengketa yang ada di Ambalat. Dan kalau kita lihat di Laut Cina Selatan sekarang ini kan ada ketegangan ya di Laut Cina Selatan, di Asia Tenggara, ada Kamboja dengan Thailand yang bahkan sudah saling tempur ya. Meskipun kemarin sudah reda, sudah bertemu, tetapi tetap pertempuran kecil, ketegangan kecil di perbatasan yang memperebutkan kuil ya, itu masih terjadi. Lalu juga kemarin China sempat kapalnya berhadapan dengan kapal nelayan maupun kapal dari pemerintah Filipina. Ya, jadi juga sekarang China dan Taiwan juga agak tegang ya, sudah lama. Jadi ini kawasan Asia Pasifik ini juga berpotensi ya, di Laut Cina Selatan ini, Asia Tenggara ini juga berpotensi ada konflik. Dan Indonesia dan Malaysia yang kedua pimpinannya itu menyadari mereka digosok-gosok ya, ini juga sedang berhati-hati. Makanya kita juga kaget kemarin tiba-tiba Malaysia namanya bukan lagi Laut Ambalat tapi Selat Ambalat atau apa itu ya, menjadi dengan nama Sulawesi. Ya, ini agak tegang di antara kedua negara. Lalu Israel isyaratkan serangan baru ke Iran. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir mengisyaratkan kemungkinan serangan baru terhadap Iran. Perang lagi nih Iran Israel ya. Hubungan Trump-Putin memanas menjelang pertemuan di Alaska pagi ini. Ya, tadi saya lihat juga videonya sudah bertemu itu Putin dan Trump. Ya, kita tunggu hasilnya apa. Tapi memang mereka membicarakan terkait konflik di Ukraina. Trending media sosial jelas sidang tahunan MPR. Ya, trendingnya adalah sidangnya pidatonya Pak Presiden Prabowo ya. Paling tidak ada beberapa, ada dua.
Yang pertama soal tambang ilegal ya, yang tidak akan memberikan perlindungan terhadap Jenderal TNI Polri maupun kader-kader partainya dia sendiri, Partai Gerindra bila terlibat. Lalu juga terkait Danantara dan BUMN-nya ya, jadi yang komisaris dan direksi yang tidak dapat tantim, lalu juga komisaris dan direksi yang direksi ya yang dia tidak, kalau tidak komisaris dan direksi kalau tidak mau mengikuti aturan baru dari Danantara silahkan mundur ya, apalagi terkait tantim itu. Lalu juga viral terkait Po Alpha yang tadi meninggal ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Selamat HUT RI ke-80. Semoga di angka 8 ini pas banget ya Pak Prabowo ya. Jadi presiden ke-8, ini sekarang 80 tahun. Memang takdirnya beliau begitu. Semoga beliau bisa membawa republik ini jauh lebih baik. Ya, kita dukung selama memang Pak Prabowo on the track. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.